Simposium satu ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Endang Suteja, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FIN SDT FAA DP. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Profesor Endang Suteja lahir di Sumedang 1 April 1947. Beliau menempuh jenjang pendidikan dokter umum, spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin dan pasca sarjananya di FK Unpad Bandung. Beliau juga mendapatkan gelar konsultan dari Collegium Dermatologi Venereologi tahun 2001 dan pada tahun 2009 beliau mendapatkan gelar profesornya. Saat ini beliau bekerja sebagai sebagai koordinator sertifikasi dosen di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, serta sebagai koordinator Serdos dan tim asesor di FK4. Bisa kita lihat juga di layar, beliau telah mengikuti beberapa pendidikan tambahan, salah satunya yang ada di Jepang, dan menerima berbagai penghargaan di Indonesia, dan salah satunya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada moderator dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Saya diberi tugas oleh panitia untuk moderator. Baik, yang terhormat Ketua ID Pusat Dr. Daeng M. Paki, sejajarannya, Ketua ID Wilayah, para Ketua di cabang dan anggotanya, Ketua PP Perdoski Dr. M. Yulisto, beserta jajarannya, peserta Studium General 2022, dan adik-adik, anak-anak, para peserta dari Studium General ini, para dokter spesialis, dokter umum yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Simposium satu ini kita mengenalkan tadi seperti disampaikan oleh dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Windy Budianti, spesialis kulit kelamin konsultan, PhD FADP. Beliau adalah staf dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Kulit Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai wakil ketua pada kelompok studi imunodermatologi dan dermatologi kerja. Kemudian yang kedua adalah Dr. Sri Awalia Febriana, MKes, PhD, spesialis kulit kelamin konsultan. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada. Beliau juga sebagai koordinator dari penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat daripada kelompok studi imunodermatologi dan dermatologi kerja. Baik, saya kira untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan pada Dr. Widi untuk mempresentasikan materinya dengan judul dermatitis kontak. Itu mungkin yang ini ya. Baik, silakan waktu dan tempat saya berikan pada Dr. Windy. Baik, terima kasih banyak Prof. Endang untuk introduksi singkatnya. Izin saya share screen ya, Prof. Sudah terlihat ya, Prof ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar dan juga senior dan sejawat dokter semua yang hadir dalam Medical Studium Generale 2022. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan ini dan insya Allah kita semua diberi kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang dermatitis kontak akibat kerja. Berikut adalah garis besar dari paparan saya pagi ini, yaitu saya akan menyampaikan tentang jenis dan penyebab dermatitis kontak akibat kerja, kemudian bagaimana pendekatan diagnosisnya, kemudian bagaimana spektrum tampilan klinis dari dermatitis kontak, dan juga manajemen komprehensif. Tentunya kita sudah menyadari ya bahwa para pekerja ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan. Dan populasi dari para pekerja ini sangat besar ya, sehingga tentunya akan juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Pekerja ini juga memiliki risiko yang sangat spesifik terkait dengan pekerjaannya, baik itu dengan pajanan di tempat kerja, proses kerja, alat kerja, dan juga bahan di lingkungan kerjanya. Sayangnya, kelompok pekerja ini sering sekali menjadi missing population dari program kesehatan yang lain. Karena biasanya lokasi dari tempat kerjanya itu sering sekali tidak terjangkau dalam cakupan layanan puskesmas sebagai layanan lini pertama kesehatan. Penyakit kulit akibat kerja ini diketahui merupakan urutan kedua setelah kelainan muskuloskeletal, yang mana ruang lingkupnya tidak hanya untuk penyakit yang diakibat kerja, tetapi juga penyakit yang diperberat oleh pekerjaan. Sehingga dampaknya tentu saja mempengaruhi produktivitas dari pekerja dan juga kualitas hidup dari pekerjanya. Perkiraan insidensnya adalah sekitar 0,7 sampai 1,5 kasus per 1000 pekerja. Tapi rasanya ini sepertinya sedikit ya angkanya ya, tetapi sebenarnya perlu dipertanyakan apakah ini mencerminkan besar dari permasalahan atau sebenarnya data ini underreport ya, sehingga kita menganalogikan ini sebagai suatu fenomena gunung es. Karena mungkin data yang terhimpun itu jauh lebih sedikit daripada kejadian yang sebenarnya. Data yang saya dapatkan dari sejawat di Kementerian Kesehatan dalam naskah akademiknya dikatakan bahwa penyakit kulit akibat kerja ini cenderung semakin meningkat ya, dan ternyata cukup tinggi angkanya mencapai 18% setelah kelainan pada paru dan juga muskuloskeletal. Dan juga ini bermacam-macam penyakit kulit akibat kerjanya. Dari jenis penyakit kulitnya yang cukup sering dilaporkan adalah keganasan terkait pekerjaan, infeksi, luka bakar, tetapi yang menduduki peringkat paling atas adalah dermatitis. Dermatitis kontak merupakan suatu kondisi kulit yang mengalami peradangan akibat bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Biasanya perjalanan penyakitnya kronik dan sering sekali mengalami kekambuhan. Sehingga tentu saja ini akan menyebabkan masalah ya di bidang pekerjaan ya, di bidang kedokteran kerja, apalagi prevalensinya itu mencapai lebih dari 30%. Dan tentunya ini akan memberi dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak. Sehingga kita dapat mengkategorikan dermatitis kontak itu dalam dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi, atau dermatitis lain yang memang diperberat oleh pekerjaan, seperti dermatitis atopik yang sering sekali mudah kambuh akibat pajanan di lingkungan pekerjaan. Nah, kita bahas dulu dermatitis kontak iritan yang mana prevalensi akuratnya mungkin sulit kita data ya, karena memang bukan penyakit yang wajib dilaporkan di Badan Kesehatan ya, karena mungkin angka mortalitasnya mungkin 0 dan morbiditasnya mungkin tidak sebanyak dengan penyakit yang lainnya. Dan banyak juga kasus yang mungkin tidak terdiagnosis atau diobati. Ya, tapi secara global sebenarnya DKI ini menduduki 80% dari semua kasus dermatitis kontak. Dan penyebabnya itu multifaktor, baik eksogen maupun endogen. Dan yang endogen itu yang paling signifikan adalah risiko tinggi pada pasien yang mengalami dermatitis atopik. Untuk faktor eksternal, kita juga perlu memperhatikan faktor dari bahan iritannya ya, apakah itu iritan fisik atau kimiawi, kemudian kita perhatikan bagaimana ukuran, pH, sifat kelarutan dan juga bentuknya, dan juga faktor dari host juga ya, apakah ada kondisi oklusif, keringat atau kekeringan kulit, dan juga faktor lingkungan. Penting sekali kita membedakan bahan iritan itu apakah bahan iritan kuat atau lemah. Karena kalau bahan iritan kuat itu biasanya akan segera atau dengan singkat merusak kulit atau keratinosit. Biasanya berupa asam halogen, asam hidroklorat, asam sulfat, atau asam dan basa kuat lainnya. Dan biasanya tampilannya kita akan lihat edema dan eritema, vesikobulosa atau kelainan yang sifatnya akut. Sedangkan yang lemah ini biasanya baru timbul manifestasi apabila terjadi pajanan yang berulang. Biasanya seperti deterjen, air, debu, ya, atau pajanan di lingkungan yang basah. Dan biasanya manifestasinya berupa DKI kronik atau DKI kumulatif.
Nah, jadi apabila terjadi kontak dengan bahan iritan, itu akan terjadi toksikasi pada sawar kulit ya, di mana keratinosit akan menghasilkan berbagai sitokin sehingga terjadi peradangan pada epidermis dan dermis dan akhirnya terjadi manifestasi dari DKI. Dan ini akan menyebabkan juga pelepasan cairan ke lingkungan juga semakin meningkat yang kita sebut dengan transepidermal water loss, sehingga kulitnya juga akan menjadi kering dan akan menjadi lebih rentan terhadap beberapa pajanan. Jadi kita bisa bilang bahwa dalam DKI ini ada 3 mekanisme utama, yaitu ada gangguan sawar kulit, ada perubahan sel epidermis, dan juga ada pelepasan sitokin ya. Sehingga patomekanisme non-imunologis karena tidak dibutuhkan sensitisasi, tetapi kerusakan langsung pada lipid dari sawar kulitnya, yang mana akan menimbulkan beberapa sitokin yang cukup spesifik sehingga terjadilah peradangan atau dermatitis. Nah, DKI yang paling sering adalah DKI kumulatif ya, di mana biasanya penyebabnya berupa bahan iritan yang lemah ya. Dan ini sangat bergantung pada seberapa sering atau berapa lama pajanannya. Sebenarnya semua bahan itu dapat saja menjadi sebuah bahan iritan ya, tergantung dari jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk terpapar. Nah, ternyata air yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga berpotensi menjadi bahan iritan, bahkan dikatakan merupakan bahan iritan yang paling sering, ya bahkan lebih sering dibandingkan deterjen, pelarut, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, khusus pada pekerja di lingkungan basah atau wet worker, ini memang secara konsisten dilaporkan merupakan risiko utama di beberapa negara. Dan yang termasuk kategori dari wet worker ini adalah pekerja yang ada di lingkungan air secara terus-menerus minimal 2 jam dalam sehari, atau harus mencuci tangan sering dan secara intensif minimal 20 kali sehari, seperti kita mungkin para klinisi ya, apalagi di masa pandemi ini, kita biasa mencuci tangannya sangat sering ya. Kemudian pada pekerja yang menggunakan sarung tangan yang waterproof. Jadi ini termasuk kategori dari wet work. Untuk manifestasi klinisnya biasanya pada DKI ini seringnya sesuai dengan daerah kontak, batasnya biasanya lebih tegas, dan tampilan klinisnya sebenarnya juga bisa bermacam-macam ya. Dan yang penting kita ingat adalah keaktifan dari lesinya itu biasanya sama di seluruh lesi ya. Jadi monomorf. Nah, sedangkan kalau pada dermatitis kontak alergi, yang mana ini mekanisme yang mendasari adalah suatu reaksi imunologis, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 4, di mana peran dari limfosit T. Yang mana ini dimulai dengan pajanan terhadap antigen atau alergen yang berikatan dengan sel Langerhans, yang kemudian akan menginduksi timbulnya sel memori, sehingga pada saat pajanan berikutnya akan terjadi fase elisitasi atau manifestasi klinis yang dapat kita lihat pada kulit. Untuk penyebab dermatitis kontak alergi, ini biasanya kita sesuaikan dengan lokasi di mana area terkena. Bisa di kelopak mata, telinga, wajah, kulit kepala, tangan, bahkan sampai tungkai. Tetapi dari semua lokasi ini paling sering adalah di tangan tentu saja ya, karena kita bekerja dengan tangan. Dan ini bisa mencapai lebih dari 30% dibandingkan area tubuh yang lainnya. Nah, ini ada beberapa bahan pajanan baik iritan maupun alergi pada beberapa lapangan pekerjaan ya. Jadi kita bisa lihat banyak sekali pajanan di setiap lapangan kerja ya. Dan ini tentu saja menjadi hazard buat para pekerja. Ya, ini sekali. Nah, jadi prinsipnya yang membedakan DKI dan DKA adalah pertama dari morfologi klinisnya itu akan berbeda. Pada yang DKI itu biasanya monomorf, sedangkan pada DKA itu biasanya polimorf. Nah, terkadang bisa saja DKI itu menyerupai DKA, terutama yang kumulatif ya. Nah, untuk reaksinya biasanya DKI berjalan lebih cepat, biasanya beberapa menit hingga beberapa jam bergantung pada bahan iritannya. Sedangkan pada DKA itu biasanya lebih dari 1 hari itu baru timbul gejala ya. Dan pada DKI dikatakan biasanya batasnya lebih tegas ya, tetapi DKA juga bisa, tetapi biasanya pada DKA itu lesinya biasanya lebih luas dibandingkan area kontaknya sendiri karena ada respon imunologis yang menyertai.
Untuk penyebabnya tadi sudah saya sebutkan, DKI paling sering adalah air, sabun, deterjen, pelarut, sedangkan pada DKA itu dikatakan yang paling sering adalah nikel, disusul dengan kromium, kobalt, dan juga bahan karet. Untuk konsentrasi bahannya pada DKI itu sangat bergantung pada kadarnya ya, jadi semakin tinggi kadarnya biasanya juga DKI-nya semakin berat. Berbeda dengan DKA, tidak dibutuhkan konsentrasi terlalu tinggi untuk menginduksi reaksi inflamasinya. Ya. Kemudian untuk predisposisi atopik dikatakan pada DKI ini juga meningkat, terutama karena kita tahu pada atopik itu sawar kulitnya terganggu, tetapi untuk DKA ini masih perdebatan ya, karena dikatakan patomekanismenya akan berbeda. Nah, untuk tes diagnostiknya, untuk iritan masih belum ada yang terlalu standar digunakan untuk praktek klinik kita sehari-hari, tetapi untuk DKA kita bisa menggunakan uji tempel. Ini adalah beberapa tampilan klinis. Ini seorang klinisi yang menggunakan hand sanitizer secara sering pada masa pandemi. Kita bisa lihat adanya lesi yang tegas di daerah interdigitalis. Ya, karena kita tahu daerah interdigitalis dari tangan kita adalah area yang paling rentan atau paling tipis untuk mudahnya penetrasi bahan iritan. Kemudian yang gambar kanan adalah dermatitis kontak protein, biasanya apabila kita kontak dengan bahan seperti daging ya atau getah tumbuhan ya, itu bisa terjadi dermatitis kontak protein. Kemudian kalau dilihat dari morfologinya, kita bisa lihat ada beberapa tampilan klinis ya, ada yang tipe vesicular recurrence ya, ini biasanya di di telapak tangan. Nah, ini biasanya sering sekali kambuh-kambuhan dan seringnya terkadang tidak respon dengan steroid. Kemudian ada yang tipe interdigitalis seperti yang tadi, kemudian ada yang tipe pomfolix. Nah, tipe pomfolix ini biasanya lebih sering ditemukan duluan di daerah jari-jari tangan, baru bisa ditemukan di telapak tangan. Kemudian juga ada yang tipe pulpitis. Nah, tipe pulpitis ini mengenai pada jari 1, kedua, dan ketiga. Biasanya bisa di tangan yang dominan, misalnya kita mungkin paling sering tangan kanan ya, atau bisa juga tangan yang tidak dominan gitu ya. Nah, untuk tangan yang dominan ini biasanya sering dialami oleh dokter gigi ya, sejawat kita dokter gigi. Sedangkan yang tangan tidak dominan itu sering sekali dialami oleh chef atau yang bekerja di dapur ya, biasanya kena getah dari bahan-bahan organik. Kemudian juga ada yang tipe hiperkeratotik, juga tipe numularis juga bisa kita temukan. Kemudian yang mungkin sering kita temukan adalah tipe serotik dengan visura. Nah, ini sering sekali akibat bahan iritan ya. Ini biasanya yang dirasakan oleh pasien. Dan ada juga salah satu kondisi namanya hardening phenomenon yang merupakan kompensasi dari stratum corneum akibat pajanan dari bahan iritan yang terus-menerus, sehingga stratum corneumnya mengalami kompensasi sehingga semakin menebal, sehingga akan terlihat tampilan seperti foto di sebelah kanan ini. Ada juga dermatitis yang non-eksematosa, misalnya yang erythema multiforme like ya, biasanya akibat kontak terhadap antibiotik atau tanaman ya, atau juga yang pigmented purpura, biasanya kontak pada bahan warna atau latex. Ada juga yang lichen planus like, biasanya ke bahan-bahan alergen dari produk dental atau bahan logam ya. Kemudian ada yang bullous, ada lymphomatoid, ada yang edematos karena mungkin cat warna rambut ya, dan juga ada granulomatos pada pasien yang melakukan tato ya. Jadi dermatitis itu tidak selalu seperti dermatitis yang biasa kita lihat ya, tetapi bisa juga ada bentuk-bentuk lainnya. Nah, sekarang yang penting adalah menentukan apakah dermatitis tadi diakibatkan oleh pekerjaan atau lingkungan pekerjaan. Nah, sejatinya setiap dokter yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang memang bekerja harus mempertimbangkan adanya pengaruh pekerjaan dan lingkungan ya sebagai penyebab dari terjadinya penyakit. Dan ada beberapa langkah yang kita kenal dengan 7 langkah diagnosis untuk menegakkan penyakit akibat kerja. Yaitu yang penting adalah pertama menentukan diagnosis klinis, kemudian menentukan pajanan yang dialami oleh para pekerja, dan hubungannya dengan diagnosis klinis yang kita tegakkan tadi.
Kemudian bagaimana besarnya pajanan, apakah cukup signifikan menyebabkan dermatitis, kemudian apakah ada faktor individu yang memperberat kondisi dermatitisnya, kemudian juga perlu kita menyingkirkan apakah ada kemungkinan di luar tempat kerja, dan yang terakhir adalah menentukan diagnosis okupasi. Dalam anamnesis kita perlu lebih detail untuk menanyakan tentang pekerjaannya ya, apakah bagaimana jenisnya, dia di bagian prosedur yang mana, waktu dan lama, kemudian pekerjaan sebelumnya, apakah pekerja menggunakan APD yang sesuai ya, apakah digunakan dengan benar, apakah pekerja menyukai pekerjaannya, karena dikatakan pada pekerja yang tidak menyukai pekerjaannya, biasanya prosedur pekerjaannya juga dilakukan dengan semena-mena atau abai dengan prosedurnya. Kemudian perlu juga dipikirkan apakah ada dugaan lain. Kemudian hobi juga penting ya, jangan-jangan kelainannya bukan karena pekerjaannya, kemudian riwayat penyakit dahulu, pengobatan, riwayat dalam keluarga, dan juga yang penting adalah stigmata atopi pada pekerja. Untuk pemeriksaan fisik tentunya kita harus lakukan secara detail, walaupun pasien mengeluhkan di tangan saja, tetapi kita juga perlu memeriksa secara menyeluruh dengan menggunakan penyinaran yang baik dan tentu saja dengan bantuan kaca pembesar bila kita butuhkan. Dan terkadang ada beberapa kasus yang kita butuhkan pemeriksaan penunjang apabila kita ragu dengan diagnosisnya atau bila kita ingin mengidentifikasi penyebabnya. Nah, untuk dermatitis kontak, biasanya untuk identifikasi kita gunakan uji tempel. Dan untuk mengeksklusi DD yang lain, biasanya kita lakukan beberapa pemeriksaan yang lain. Paling sering misalnya kita curiga DD-nya adalah jamur ya atau kelainan lain, kita bisa lakukan biakan jamur atau biopsi. Nah, khusus untuk dermatitis kontak akibat kerja, ini biasanya kita menggunakan kriteria Matias, di mana 4 di antara 7 ini harus terpenuhi, di mana yang pertama adalah klinisnya harus sesuai dengan dermatitis kontak, kemudian terdapat pajanan dengan iritan dan alergen yang ada di tempat kerja, lokasinya juga sesuai dengan daerah kontak, kemudian ada hubungan waktu yang penting antara pajanan dengan onset dari klinis, kemudian pajanan lain sudah disingkirkan, dan yang penting juga pada saat pasien cuti atau penghindaran pajanan ini dermatitisnya membaik. Ya, dan yang terakhir adalah adanya identifikasi pajanan yang memang relevan dengan klinis dari dermatitisnya. Untuk tata laksananya, nah kita sudah punya konsensus tata laksana penyakit akibat kerja di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2019 yang merupakan kerjasama dari semua perhimpunan dan juga ID ya dengan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini tata laksana dibagi atas tata laksana medis, yaitu sesuai dengan diagnosis klinik dan juga terapi medikamentosa atau non-medikamentosa. Kemudian juga ada tata laksana okupasi ya, di mana ini dilakukan setelah diagnosis dari penyakit akibat kerja sudah kita tegakkan. Dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan kompetensi dan juga kewenangannya, dan sasarannya adalah individu pekerja dan komunitas. Untuk individu yang bekerja itu penting sekali tata laksana okupasi itu untuk menetapkan kelaikan kerja, kemudian program kembali bekerja dan penentuan kecacatan. Sedangkan untuk komunitas pekerja ini biasanya untuk layanan pencegahan dan juga penemuan dini PAK. Untuk tata laksana medis yang paling penting adalah identifikasi dan eliminasi dari penyebab dermatitisnya. Prinsipnya sebenarnya sama dengan dermatitis kontak pada umumnya. Biasanya kita berikan terapi topikal atau sistemik, karena kita tahu ada gangguan sawar kulit, jadi pemberian emollient atau moisturizer ini juga merupakan salah satu terapi utama. Untuk peradangannya biasa kita gunakan steroid topikal. Dan untuk kelainan yang sistemik, untuk kelainan yang luas itu kita biasa menggunakan obat-obat sistemik, bisa steroid dosis antiinflamasi, tapi biasanya dengan jangka yang pendek. Kemudian tata laksana non-medikamentosa, sering sekali kita juga butuh tim multidisiplin ya, terkadang mungkin juga dengan dokter dari kedokteran okupasi ya. Kemudian juga penting kita komunikasi efektif antara kita dengan pasien, bahkan juga dengan perusahaan, itu juga menjadi sangat penting ya. Kemudian juga yang penting adalah pencegahan ya, karena tentunya kita berharap dermatitis ini tidak berjalan kronik dan berulang. Nah, untuk pencegahan itu dibagi atas pencegahan primer, di mana saat pekerja belum mengalami dermatitis,
biasanya kita melakukan beberapa regulasi dengan organisasi atau dengan perusahaan, kemudian kita upayakan proteksi personal yang sesuai dan juga edukasi, dan juga menyampaikan akses ke pelayanan kesehatan baik spesialis maupun ke pelayanan tingkat primer. Berikutnya adalah pencegahan sekunder, di mana di sini biasanya sudah terjadi dermatitis, tujuannya adalah untuk mencegah kekambuhan. Nah, di sini biasanya kita lakukan pemeriksaan rutin, biasanya pada saat general check up ya, kemudian kita berikan pelembab dan obat topikal untuk mencegah dermatitisnya kambuh, dan juga tentu kita juga selalu memberi edukasi. Kemudian adalah pencegahan tersier, di sini adalah upaya rehabilitasi pada pekerja yang biasanya sudah mengalami dermatitis yang kambuhan, kronik, dan sangat berat. Nah, di sini kita perlu biasanya pertimbangan cuti sakit atau mungkin juga bisa memindahkan pekerja di sektor yang lain ya, atau di seksi yang lain ya, dan juga di sini dibutuhkan implementasi pendekatan secara multidisiplin. Terkadang ada beberapa kasus dermatitis yang mungkin sulit kita diagnosis atau kita tidak bisa untuk mengidentifikasi penyebabnya. Sedikit, Oh ya, Prof, waktunya 1 menit lagi ya. Baik, Masih? Prof. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita bisa lakukan rujukan klinis ya, tetapi ada juga rujukan okupasi ya, di mana biasanya apabila status kesehatan pasien kompleks atau ada banyak pajanan resiko yang kita sukar tentukan, atau memang secara SDM atau secara prasarana kita tidak bisa lakukan. Dan biasanya rujukannya juga bisa rujukan horizontal antar fasilitas kesehatan apabila memang tidak ada atau keterbatasan dari SDM atau sarana dan prasarana untuk tata laksana penyakit akibat kerja. Baiklah, akhir dari presentasi ini yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa dermatitis kontak merupakan penyakit kulit akibat kerja yang terbanyak saat ini, dan tangan merupakan predileksi yang sering pada dermatitis kontak. Kemudian kita menggunakan kriteria Matias untuk menegakkan diagnosis, dan tentunya dibutuhkan kompetensi dari para tenaga kesehatan yang baik dalam mendiagnosis dan tata laksana dermatitis akibat kerja ini. Dan semoga ke depannya sistem rujukan juga dapat berjalan baik sehingga kita dapat memberikan tata laksana yang optimal bagi para pekerja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.